Oke guys, kali ini kita akan memperbaiki yang namanya botak oli yang udah dol ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja, karena yang namanya bodol itu bisa menyebabkan oli bocor ya. Yang pertama, langkah pertama adalah sobat harus menguras olinya dulu seperti ini ya. Jadi udah dikuras yang namanya motor, kemudian kita memakai standar 2 dan standar samping dikombinasikan ya, sehingga motor bisa miring seperti ini. Tuh kan miring. Kemudian kita bisa menggunakan tab ya di sini ya. Kita di sini kedatangan tab. Ya, kita akan menggunakan tab setengah per 12 ya. Setengah per 12 di sini ada 3 shaft. Ini yang untuk pertama, ini yang untuk kedua, dan ini untuk yang endingnya. Kemudian kita siapkan juga baut kasar ya. Mengapa kita memakai baut kasar? Karena di samping baut kasar, karena untuk memberikan ruangan lebih untuk aluminium itu menjadi kuat ya, daripada kita menggunakan drat halus seperti ini. Akan mudah rapuh jika kita menggunakan drat halus untuk aluminiumnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung menggunakan, karena ini masih standarnya lubangnya ya guys. Pertama kita ukur dulu ke dalamnya segini ya. Kemudian kita bisa menggunakan sentian ini. Kira-kira 2,4 ya guys, 2,4. Oke, ini adalah kedalaman 2,4. Di sini kita ukur 2,4. Selebihnya adalah 6 ya, 6 mili 6 cm maaf, 6 cm. Jadi kalau kita udah mencapai target ini, kita harus berhenti ya, karena jika diteruskan bisa jebol nih yang namanya saringan olinya. Oke guys, yang pertama kita menggunakan snydrat yang runcing seperti ini. Kita pasang di sini aja. Kita harus ekstra hati-hati guys pada saat ini. Kita harus tegak lurus untuk snydratnya. Kita bisa menggunakan kunci Inggris untuk memutarnya guys. Seperti ini, seperti biasa kita menggunakan kunci Inggris. Memutarnya dengan hati-hati dan pastikan lurus, tegak lurus dengan yang namanya blok mesin ya. Jangan sampai mereng, awas. Kalau mereng enggak saya kasih nilai. Oke, seperti ini guys, hati-hati ya. Kita sambil mengukurnya guys. Kita sambil mengukurnya apakah sudah 6 mili. Oh, belum. Sedikit lagi. Kira kayak kosa. Wes semua udah gratis. Keluar apa sih? Snydrat. Iya, snydrat. Oke, sepertinya sudah cukup. 6-nya lebih, kurang sedikit lagi. Kita lepas guys. Lagi syuting. Oh, video. Iya. Kita lepas pelan-pelan.
Kemudian kita menggunakan snake yang nomor 2 yang agak runcing ya. Kemudian kita masukkan saja seperti langkah pertama. Kemudian diukur lagi. Oh, kurang setengah senti. Terima kasih mas. Ya. Oke, sepertinya udah plong. Walaupun kurang sedikit, tapi itu sangat menyarankan jangan sampai 6 cm ya. Karena ukuran tersebut pada ukuran tersebut sudah mengenai saringan pompa oli ya. Kita stop saja di sini, jangan sampai 6 cm. Kemudian kita lepas uang. Langkah yang terakhir adalah kita memasang snake hydrat yang tumpul ya, tumpul total, hanya ada sedikit saja ini coakan. Kita pasang seperti langkah kedua dan kesatunya. Oke, sudah beres ya ini ya. 6 cm kurang sedikit banget. Kita lepas saja. Kemudian langkah terakhir adalah kita membilasnya guys. Membilasnya supaya drat yang ada di dalam mesin itu bisa keluar. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membilasnya dengan oli bekas yang sudah kita tap tadi, atau mungkin oli bekas yang lainnya, karena oli yang ini kita pakai lagi bisa juga. Tapi kali ini saya akan membilasnya dengan oli bekas dari mesin ini yang tadi udah di tap ya. Oke, caranya adalah kita menurunkan motornya dulu seperti ini guys. Kemudian kita menuangnya oli seperti ini guys. Kemudian kita menggoyang-goyangkannya ya seperti ini. Tujuannya adalah supaya bram-bram besi yang ada di dalamnya, bram-bram aluminium itu bisa keluar ya. Kita goyang-goyang saja seperti ini. Ya guys, ini namanya motornya sedang goyang-goyang, goyang domang namanya. Oke sip. Kemudian gantian ya, ini yang di bawah kalengnya, dan kita tuang lagi. Kemudian kita goyang-goyang lagi guys, goyang domang namanya ini. Sambil kita menunggu olinya tuntas, kita memotong baut terlebih dahulu ya, karena ini terlalu panjang untuk bautnya. Kita potong agar bisa lebih pendek. Tadi kita udah mengukur kedalamannya dari luar hingga saringan oli sekitar 2,4 ya, 2,4
2,4 cm ya. Untuk kali ini kita akan memotong bautnya cuman 2 cm aja, itu untuk mengantisipasi supaya baut tidak mengenai saringan oli dan biar aman. Oke, kita ukur aja 2 cm ya, seperti ini. Kita mengukurnya 2 cm dari sini ya, berarti kita memotongnya di sini. Baut sudah jadi ya guys, tapi untuk kali ini pemotongan itu kurang rapi ya guys. Di sebelah sini seperti ini dratnya, jadi nggak jelas kayak gitu. Maka dari itu kita nanti akan menggerendanya di sekeliling sini supaya bautnya itu mudah untuk dimasukkannya. Oke, kita lanjut ke penggerendaannya. Jadi setelah kita melakukan penggerendaan, bentuk bautnya ini seperti ini ya. Jadi bentuk bautnya itu lebih lancip ya, seperti ini. Pada moncongnya itu lebih lancip, sehingga pada saat pemasangan itu sangat mudah ya guys ya. Oke, sip, seperti seal tip. Iya. Ya, kita. Oke, sudah selesai.